Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mikroblog Hijrah Nabi Muhammad SAW, yang dimana eh, persiapan Nabi Muhammad dalam menghadapi kaum Quraisy ini bisa berupa ujian fisik dan ujian mental. Jadi eh, awal mula hijrah Nabi Muhammad adalah yang pertama, tujuan hijrah Rasulullah yang pertama itu ke Gua Sur. Jadi hijrah Rasulullah ke Gua Sur itu mempunyai tantangan tersendiri, ya, ini tantangan mental dan fisik. Namun eh, letak lokasi, namun sebelum eh, mendapatkan tantangan mental dan fisik, Rasulullah mendapatkan perencanaan pembunuhan yang dilakukan dengan musyawarah. Jadi seperti judulnya, Darun Nadwah itu adalah lokasi di mana kaum Quraisy melaksanakan perencanaan pembunuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi eh, Darun Nadwah itu adalah lokasi di mana kaum Quraisy melakukan musyawarah, yakni di dalam musyawarah tersebut terdapat tiga pendapat yang hanya satu pendapat yang diterima oleh kaum Quraisy. Jadi pendapat-pendapat ini dari berbeda kabilah, ya. Ada dari budak, ada dari eh, paman Nabi sendiri, dan satu lagi dari kabilah yang lain. Jadi pendapat musyawarah yang pertama itu diajukan oleh seorang yang bernama Abu Al-Aswad, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW harus diusir dari kota Mekah supaya kota Mekah bersih dari Nabi Muhammad. Jadi pendapat ini langsung ditolak mentah-mentah oleh tetua kaum Quraisy karena bisa mengumpulkan kekuatan di kota lain dan akan menyerang kaum Quraisy nantinya. Jadi pendapat ini ditolak. Jadi ketika dimusyawarahkan dan Abu Al-Aswad mengajukan pendapatnya, tetua ketua kaum Quraisy ini menolaknya karena eh, Nabi Muhammad bisa mengumpulkan kekuatan di kota lain. Lalu pendapat yang kedua yaitu pendapat dari Al-Bakhtari, yaitu eh, yang mengatakan bahwa ini Al-Bakhtari kemungkinan ini adalah budak hitam. Oh, yang Abu Al-Aswad, ya. Jadi yang Abu Al-Aswad ini adalah dari budak hitam, kemudian Al-Bakhtari dari kabilah yang lain. Yakni dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW harus dikurung atau dipenjara supaya dia tidak bisa pergi kemana-mana dan akan mati kelaparan di dalam kurungan tersebut. Jadi rencananya Al-Bakhtari ini memenjarakan Nabi Muhammad supaya dia tidak bisa melakukan dakwah, tidak bisa menyeru orang-orang pada kebaikan, dan eh, menghindari hal-hal kemaksiatan. Namun tetua kaum Quraisy mengatakan bahwa sekutu Nabi Muhammad bisa menolong Nabi. Ya, sekutunya itu bisa berupa sahabat atau budak yang dibebaskan dan kaum muslimin, ya, tentunya. Dan membuat Nabi Muhammad jadi bisa terbebas untuk melakukan dakwah lagi. Jadi pendapat ini ditolak oleh kaum Quraisy. Lalu selanjutnya adalah pendapat ketiga yang langsung terima. Jadi pendapat ketiga ini belum sempat uh, dapat perencanaan, maksudnya dapat dipikir dulu dalam-dalam, tapi pendapat ketiga ini langsung diterima oleh banyak kalangan.
Jadi pendapat ketiga ini dari golongan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah paman Nabi. Jadi paman Nabi sendiri yang membuat rencana pembunuhan terhadap Nabi. Jadi dialah yang bernama Abu Jahal. Jadi perencanaan keji ini sendiri yang entah mengapa mempunyai, jadi paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang entah mengapa mempunyai perencanaan sekeji ini. Jadi nggak tahu ya, ini kenapa Abu Jahal uh, mau melakukan perencanaan pembunuhan terhadap Nabi, meskipun dia adalah statusnya ini sebagai paman Nabi. So, jadi karena musyawarah ini sudah bulat diterima oleh kaum Quraisy, jadi selanjutnya adalah mereka melakukan pengepungan rumah Nabi supaya Nabi tidak bisa kemana-mana dan terpojok di dalam rumahnya sendiri. Oke, 11 orang dari tiap kabilah yang siap mengepung dan membunuh Nabi. Jadi 11 orang ini mereka dari kaum Quraisy, namun mereka dari kabilah-kabilah yang berbeda. Karena mengapa? Karena dari 11 pemuda ini pemerintah sana tidak bisa melakukan eksekusi atau memojokkan suatu kabilah, karena dibanding dengan kabilah Rasulullah sendiri, 11 kabilah ini bisa diartikan bahwa 11 kabilah melawan satu kabilah. Maka dari itu kaum Quraisy mengirim 11 pemuda untuk mengepung rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi-lagi tujuan mereka ya langsung membunuh Nabi secara serentak agar tak ada kabilah yang bisa menuntut balas. Dan kejadian ini terjadi pada malam 27 Safar tahun ke-14 kenabian atau sekitar 12 hingga 13 September 622 Masehi. Namun yang tidak disangka-sangka adalah Allah memberi petunjuk. Ketika itu malaikat Jibril datang membawa perintah dari Allah dan memberitahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum kaum Quraisy melakukan pembunuhan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan itu acara pembunuhannya dilaksanakan pada malam hari. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diberitahu sebelum malam harinya atau siangnya atau seperti apa, kurang tahu. Dan dari Allah dan memberitahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Quraisy telah merencanakan pembunuhan. Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera memanggil Abu Bakar di siang hari untuk bersiap hijrah sebelum fajar tiba. Jadi mereka hijrah di awal-awal, maksudnya hijrah di malam-malam sebelum fajar tiba. Jadi ini momen penting yang menandai awal dari hijrah besar ke Madinah. Untuk perjalanan menuju Gua Sur sendiri, karena jadi Nabi Muhammad alih-alih pergi ke utara arah Madinah, ya jadi utara itu tempat biasa orang-orang melewati jalur itu ya, arah Madinah. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar bergerak ke selatan. Jadi dia memutar dari arah Madinah, tapi dia jadi harusnya perginya itu ke arah utara, tapi Rasulullah dan Abu Bakar bergerak ke arah selatan menuju Gua Sur, yaitu sekitar 5 mili dari Mekah. Ya mungkin mereka memutarnya dapat dua kalinya perjalanan, lebih jauh, ambil dari kota Mekah. Setelah itu, setelah sampai di Gua Sur, mereka bersembunyi di gua itu agar lolos dari kejaran Quraisy.
yang menyisir setiap jalan keluar dari kota. Fun fact buat perjalanan Rasulullah. Jadi eh, ketika Rasulullah dan Abu Bakar berangkat hijrah pada malam hari, ketika itu di rumah Rasulullah sudah eh, sahabat Rasulullah sudah bersedia menggantikan tempat tidur Rasulullah untuk mengecoh kaum Quraisy. Dan ketika itu pertolongan Allah datang berupa kaum Quraisy tidak bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika malam hari. Dalam suatu riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pertolongan berupa butanya kaum Quraisy ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun lebih detailnya bahwa mereka sampai kaum Quraisy yang lain sampai menegur mereka para 11 kabilah ini bahwa di setiap sorban-sorban mereka atau setiap di atas kepala mereka terdapat pasir yang mungkin ya bisa menutupi pandangan mereka. Mereka sampai tidak sadar bahwa mereka telah diberi pasir di atas kepala mereka. Nah, balik lagi ke cerita Rasulullah SAW bersembunyi di gua. Jadi di tengah rasa takut dan pencarian intens oleh musuh, Allah menunjukkan kuasanya, yaitu diberikan seekor laba-laba untuk membangun sarangnya di mulut gua. Ini mengindikasikan bahwa eh, seseorang pastinya tidak akan laba-laba pastinya akan pergi karena orang-orang yang di dalam pastinya laba-laba ini, kalau ada laba-laba berarti tempat yang di situ sudah lama tidak ditinggali atau alias tidak berpenghuni. Dan sepasang burung merpati bersarang di sana yang memandangkan juga biasanya kan burung merpati kalau bersarang berarti dia sudah burungnya merasa aman di sana dan tidak merasakan adanya ancaman. Dan saat kaum Quraisy tiba di depan gua, mereka mengira tempat itu mustahil dimasuki manusia. Ya karena laba-laba dan burung merpati itu yang seolah tak terganggu. Jadi itulah bentuk perlindungan langsung dari Allah Azza wa Jalla bagi hambanya yang bertakwa. Jadi seperti itulah perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan agama Islam. Semoga kalian dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut dan kalian sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.